Bab 131, naik 3 level. Ding. Berhasil membunuh walrus raksasa. Hadiah. Yi Tianyun dan naga hitamnya terus membunuh banyak monster di pulau itu. Agak disayangkan serigala salju tidak ikut bersamanya, karena jika serigala salju juga ada di sini membunuh monster-monster ini, akan jauh lebih cepat, tetapi meskipun begitu itu, masih merupakan pembunuhan cepat baginya dan naga hitam. Setelah setiap pembunuhan, Yi Tianyun menyimpan binatang iblis ke dalam cincin penyimpanannya, paviliun bintang akan memanfaatkannya dengan baik nanti. Setelah beberapa saat akhirnya, Yi Tianyun berhasil naik level. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, berhasil menembus inti roh tingkat pertama. Yi Tianyun merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Ia segera memeriksa status kekuatan tempurnya, dan benar saja, kekuatannya meningkat pesat. Sebelumnya sekitar 390.000, sekarang meningkat menjadi 500.000 kekuatan tempur. Tentu saja, ini semua karena buff lain yang ia aktifkan, seperti Crazy Mode dan Dragon God Bloodline, yang meningkatkan kekuatan tempurnya setinggi itu. Dia langsung mencoba membunuh beberapa binatang iblis dengan kekuatannya saat ini. Dan alangkah terkejutnya dia, semua binatang iblis itu hancur berkeping-keping seperti kertas. Jauh lebih mudah membunuh masing-masing binatang iblis dengan kekuatan tempurnya saat ini. Inikah kekuatan inti roh? Ini terlalu kuat. Aku tak pernah menyangka kekuatan tempurku bisa meningkat setinggi ini, hanya dengan meningkatkan kultivasiku. Yi Tianyun berkata dengan takjub akan kekuatannya sendiri. Namun, masih ada sesuatu yang mengganjal di benak Yi Tianyun saat ini. Dengan terobosannya ke inti roh, auranya sendiri pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tetapi para monster di pulau ini masih dengan ganas mencoba menyerangnya tanpa rasa takut sama sekali. Aneh sekali. Apa semua binatang iblis ini sudah kehilangan akal sehatnya? Yi Tianyun bertanya-tanya. Sudah jadi rahasia umum kalau binatang iblis tidak memiliki kecerdasan tinggi, tetapi mereka tetap memiliki naluri seperti binatang buas. Mereka seharusnya masih mengenal rasa takut, karena mereka akan mencoba lari dan bersembunyi dari sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka. Yah, kurasa itu tidak penting, lagi pula itu akan menyelamatkanku dari kesulitan mencari mereka. Dan monster-monster iblis ini tidak ada habisnya, mereka terus datang dari laut begitu salah satu dari mereka di pulau ini mati. Setelah membunuh binatang iblis di pulau itu, selama kurang lebih 1 jam, efek kartu XP 10X dan kartu Crazy Point hilang. Ia mengaktifkannya kembali dengan membelinya dari toko sistem, dan terus menghabisi mereka. Beberapa saat kemudian, ia memeriksa statusnya dan status naga hitam, dan melihat bahwa level naga hitam sudah mencapai kondensasi inti level ke-7. Tidak lama setelah itu, dia mendapat pemberitahuan tentang peningkatan levelnya sendiri. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, berhasil menembus inti roh tingkat kedua. Dia terus membunuh semua monster iblis secepat mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu, karena dia ingin menggunakan kartu 10x XP dan kartu poin gilanya seefektif mungkin. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa monster iblis yang ada tidak sebanyak sebelumnya. Namun, ketika waktu habis untuk kartu 10x XP dan kartu poin gilanya hampir habis, dia berhasil naik level lagi. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, berhasil menembus inti roh tingkat ketiga. Yi Tianyun tidak menyangka akan naik level lagi, tapi ia tetap senang. Karena monster-monster di pulau itu sudah berkurang, ia merasa tubuhnya agak berat. Dia dengan cepat membunuh binatang iblis yang tersisa yang masih berkeliaran di pulau itu. Saat dia menghabisi mereka semua, tepi pulau itu berlumuran darah. Tak lama kemudian, suara gemuruh pun terdengar tak jauh dari lokasi mereka, dan hujan pun mulai turun menyapu bersih semua darah yang ada di bibir pantai hingga ke lautan. Yi Tianyun melihat sekeliling dan menyadari, tidak ada lagi monster iblis di sekitarnya. Suasana hening dan hujan yang turun, membuat Yi Tianyun akhirnya merasakan lelahnya bertarung selama 2 jam berturut-turut. Lengannya agak mati rasa, karena terlalu lama memegang kapak berat itu. Ia merasa sedikit kecewa, jumlah XP yang ia terima ternyata sedikit kurang dari yang ia harapkan, terlalu lambat, setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Ia memutuskan untuk memeriksa statusnya saat ini. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 33, inti roh level ketiga. Pengalaman, 52.639/13.500.000. Titik gila, 878.538.
Prestis, 430. Poin dosa, 231. Teknik kultivasi. Seni ilahi utara gelap, seni rahasia Dewa Naga, seni ilahi Xuantian. Kemampuan. Teknik hebat penyerap bintang, iblis darah melambung ke surga. Senjata. Tinju es, tombak ilahi iblis darah, pedang keabadian, kapak suci surga kekacauan. Armor. Armor dewa, jubah bayangan, armor ilahi surga keotik, sepatu tempur surga keotik. Kemampuan ilahi. Mode gila, aura keberuntungan. Garis keturunan. Garis keturunan Dewa Naga. Perhiasan. Palu Dewa Tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, sabuk kekuatan, gelang iblis darah. Semua item. Pil obat pemulihan X10, paket hadiah LV31, nyawa X1, pil dewa keberuntungan, pil dewa ledakan, kulit warus X8, prabagurita X6, tanduk sapi laut X8, DLL. Harta karun. Tungku ilahi api ungu. Gelar, pelindung, juru selamat. Api. Api abadi. Dia menerima banyak material dari binatang iblis di pulau ini, tetapi dia tidak mendapatkan barang lain dari mereka, seperti senjata, armor, atau barang lainnya. Satu hal yang menarik perhatiannya adalah XP yang dibutuhkan untuk naik level, hampir 15 juta XP. Tidak heran butuh waktu cukup lama untuk naik level, mengingat jumlah XP yang dibutuhkan sebanyak ini. Bab 132, Toko Dosa. Melihat statusnya sendiri, ia agak memahami kesulitan untuk naik level. Ada cukup banyak lawan yang bisa membuatnya naik level lebih cepat. Namun, setelah menyelidiki statusnya dengan saksama, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tunggu, apa ini pohon dosa? Aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Yi Tianyun memperhatikan pohon dosa di statusnya. Ia pun mulai menyelidikinya, karena ingin tahu parameter apa itu. Poin dosa. Dengan level pengguna saat ini, perlindungan pemula telah dinonaktifkan, dan sistem poin dosa berhasil diaktifkan. Selama pengguna membunuh makhluk hidup apapun, poin dosa akan diberikan sebagai hadiah tambahan. Semakin tinggi poin dosa, semakin mudah untuk menarik makhluk hidup yang berbahaya. Semakin jahat makhluk hidup yang dibunuh pengguna, semakin tinggi poin dosa yang akan diberikan. Poin dosa dapat digunakan untuk menukarkan poin gila, poin penguasaan, poin pengalaman, dan membeli item dari toko dosa. Apa? Aku masih dalam perlindungan Novice selama ini. Yi Tianyun sedikit terkejut. Ia tidak tahu bahwa selama ini, ia masih dalam perlindungan Novice. Dengan fakta itu, ia menyimpulkan bahwa mencapai inti roh adalah persyaratan terendah untuk naik dari level Novice di sistem leveling gila. Dia bertanya-tanya seberapa tinggi standar sistemnya? Inti roh seharusnya sudah merupakan level kultivasi yang tinggi, tetapi tidak. Sistem sepertinya menganggapnya sebagai level menengah. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dia lebih tertarik pada toko dosa. Dia mendapat toko lain, berharap toko ini tidak menjadi tempat curian seperti toko gila. Sebelum masuk ke toko dosa, dia mempertimbangkan untuk membuka paket hadiah level 31 terlebih dahulu. Buka paket hadiah level 31. Kata Yi Tianyun, memerintahkan sistem untuk membuka hadiah leveling yang telah lama ditunggu-tunggunya. Berhasil membuka paket hadiah level 31, dapatkan 20x kartu pengalaman, 1 jam, 3 kali kartu poin gila, 1 jam, 4x kartu penguasaan, 1 jam, paket hadiah level 41, izin pembukaan toko dosa. Dia sangat puas dengan barang-barang yang dia dapatkan dari paket hadiah, terutama kartu XP 20x. Dia bisa menggabungkan efek kartu XP dengan yang lebih rendah, bahkan melipat gandakannya. Keren banget, aku nggak sabar berburu lagi. Tapi apa sih sebenarnya toko dosa ini? Apa bedanya dengan toko gila? Tanya Yi Tianyun dalam hati, lalu membuka toko dosa. Setelah toko dosa dibuka di hadapan Yi Tianyun, ia merasa bodoh, karena mengharapkan sesuatu dari sistem leveling gila. Toko itu hanya terdiri dari satu kategori, toko dosa hanya menjual setelan. Dan harganya pun sangat mahal. Dia menyelidiki setelan tersebut di direktori toko, dan melihat bahwa hanya 2 setelan yang memenuhi kebutuhannya saat ini. Setelan naga jahat. Persyaratan, LV30. Efek, kekuatan X10, pertahanan X20, terbang, fagositosis. Setelan dapat mengubah pengguna menjadi naga jahat besar dengan tinggi 100 meter. Harga, 10.000 poin dosa. Setelan Master Pedang. Persyaratan, LV30.
Efek. Setelah mengenakan Sword Master Suit, pengguna akan diberikan kemampuan untuk mengendalikan susunan pedang. Susunan pedang akan memberikan pengguna kekuatan untuk mengendalikan pedang panjang apapun dalam peringkat alat roh kelas tinggi ke bawah. Pengguna akan dapat mengendalikan hingga 10.000 pedang panjang sekaligus. Harga, 10.000 poin dosa. Hebat! Peralatan dewa lainnya dengan harga yang tidak masuk akal. Yi Tianyun terkejut setelah melihat efek kostumnya. Meskipun hanya 2 kostum yang memenuhi persyaratan minimum, efeknya jauh lebih baik daripada item lain yang pernah ia temui, tetapi efeknya disertai dengan hadiah yang sangat sulit didapatkan. Untuk mendapatkan 10.000 poin dosa, dia harus membunuh 10.000 binatang iblis. Dan dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia dapatkan dengan membunuh seorang kultivator. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa sembarangan membunuh siapapun yang dia mau. Kalau orang tersebut bukan orang jahat, dia tidak akan mendapat poin dosa, lebih-lebih dia takut mendapat efek sebaliknya karena membunuh orang tidak bersalah. Dia takut poin dosanya akan dikurangi sebagai penalti atau lebih buruk lagi. Levelnya bisa turun saat poin dosanya mencapai 0. Sekalipun dia bisa mendapatkan poin dosa dengan membunuh orang biasa, dia tidak akan bisa melakukannya. Lagi pula, dia punya kompas moralnya sendiri. Dia tidak akan mampu berbuat kejam seperti itu kepada siapapun yang tidak bersalah padanya, atau siapapun yang berada di bawah perlindungannya. Aku punya 2 pilihan suit di sini yang bisa kubeli, tapi pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa membeli 10.000 poin sin. Yi Tianyun berpikir sambil mengerutkan kening. Dia tahu dia tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan poin sin dalam jumlah besar sekarang. Ia tersentak ketika tiba-tiba merasakan sesuatu datang dari langit. Ia segera memanggil naga hitam, dan berjalan menjauh dari garis pantai, membuatnya tampak seolah-olah tidak ada orang di sana. Tak lama kemudian, Yi Tianyun menyadari 2 ekor elang raksasa terbang ke arah pulau, menarik sebuah mobil bulu yang tampak familiar. Yi Tianyun mengangkat alisnya, jelas tidak menyangka mobil itu terasa familiar. Mobil bulu itu terlihat sangat familiar. Apa itu? Tidak, ada banyak sekte lain yang menggunakan mobil bulu, tidak mungkin itu mereka. Gumam Yi Tianyun dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang apa yang akan terjadi. Sekte yang memiliki mobil bulu bukanlah hal yang aneh di negeri ini, bukan berarti hanya Azur Menshahn yang mampu membelinya. Tak lama kemudian, kereta bulu tiba di tepi pulau, dan seorang pemuda anggun keluar dari kereta dengan pakaian mewah sambil memegang payung. Sekilas pandang, Yi Tianyun dapat melihat bahwa setidaknya pemuda itu hampir mencapai tahap inti roh. Yi Tianyun tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengagumi pemuda itu, ia memang terlihat sangat tampan dan anggun dengan wajah yang ramah. Namun, saat Yi Tianyun benar-benar mengamati pemuda itu, raut wajahnya berubah, ia memperhatikan pakaian pemuda itu yang disulam dengan lencana azur mendalam. Ia menghela napas, dan segera menggunakan mata apraisalnya untuk mendapatkan informasi dari mereka. Nama: King Liuyun. Kultivasi: kondensasi inti tingkat ke-8. Peralatan: armor emas lembut alat jiwa kelas rendah, payung tingkat surga, alat jiwa kelas rendah. Seni bela diri: transformasi telapak surga, langkah Netherworld, DLO. Kekuatan tempur: 400.000. Tentu saja tidak perlu membaca sampai akhir untuk mengetahui bahwa pemuda ini adalah penghuni Profound Azur Menshahn. Bab 133, bertemu lagi. Pelan-pelan, si kecil. Ia berjalan kembali ke sisi kereta bulu dan memberikan payungnya kepada seseorang di dalam kereta. Namun, orang itu tidak mengambil payungnya dan langsung pergi begitu saja. Yang keluar dari kereta adalah seorang wanita muda cantik dengan ekspresi keras dan dingin di wajahnya. Ia tampak tidak menyukai King Liuyun ini. Sebuah suara juga terdengar dari kereta tepat setelah wanita muda itu turun dari kereta. Tidak apa-apa, aku bisa keluar sendiri. Suara itu datang dari seorang wanita muda lain yang keluar dari kereta. Wanita yang tadi dilihat Yi Tianyun dengan mata saksamanya, bernama Yu Shiqian, menatap King Liuyun dan berkata dengan dingin, "Kenapa kau ikut saja? Kami di sini untuk menambah pengalaman dengan melawan monster iblis. Kau tidak perlu ikut kami ke sini." King Liuyun hanya tersenyum pada wanita muda itu dan berkata, "Aku di sini karena aku sedikit khawatir tentang keselamatanmu. Jika Si kecil dan Yu kecil terluka, aku akan sedih. Tidak ada binatang iblis di sini. Apa kau buta? Lihat sekelilingmu." Orang yang dipanggil Yu kecil itu melangkah maju dan melihat sekeliling,
membuktikan ucapannya ketika ia menyadari Yi Tianyun sedang berada di pinggiran hutan, mengawasi mereka. Siapa kamu? Kok kamu sampai di sini lebih awal dari kami? Tanya Yu kecil untuk menanyai Yi Tianyun. King Liuyun segera mengalihkan perhatiannya ke Yi Tianyun dan bertanya, "Hei kamu, kapan dan kenapa kamu di sini?" teriak King Liuyun pada Yi Tianyun. Yi Tianyun memutuskan untuk mengabaikan pertanyaan itu dan tidak perlu memperhatikan orang-orang itu. Kemudian, seseorang berteriak kepadanya dari dalam kereta, dan orang itu perlahan turun dari kereta. "Kakak bertanya padamu, kenapa kau tidak menjawabnya? Apa kau bodoh?" Orang ini keluar dari kereta dengan mengenakan pakaian Azur Menshahn yang megah. Melihat semua orang ini memiliki kultivasi yang tinggi, Yi Tianyun tahu bahwa mereka adalah generasi muda jenius dari Xuan Azur Menshahn. Yi Tianyun hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, terlalu bosan untuk menjawab pertanyaan bodoh mereka. "Tuan muda, Anda datang lebih awal dari kami. Apakah Anda melihat binatang iblis di sekitar sini?" Yu Shiqian berbicara kepada Yi Tianyun dengan sopan. "Memang ada binatang iblis di sini, tapi mereka sudah mati di tanganku." Yi Tianyun menjawab pertanyaan wanita itu dengan hampir tanpa minat. Orang terakhir yang keluar dari kereta, yang dikenal Yi Tianyun sebagai Xiao Jianren, berkata kepada Yi Tianyun, "Kau membunuh mereka semua? Serius? Hahaha. Mana buktimu? Tidak ada mayat binatang iblis yang terlihat di sini, sekarang katakan siapa pelakunya, atau lelaki tua dari paviliun bintang itu hanya lelaki tua pembohong." Ia sama sekali tidak mempercayai Yi Tianyun. Yi Tianyun hanya menatap orang ini dengan mata sipit, lagi pula dia tidak punya kewajiban untuk memberitahunya apapun. "Percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku." Yi Tianyun berpaling dari mereka dan mulai berjalan ke tengah pulau. Dia ingin menyelidiki apa yang menyebabkan binatang iblis itu bertingkah aneh sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih di pulau ini, selain dari sejumlah besar binatang iblis. Ditambah lagi, dia tidak ingin membunuh anak-anak muda dari Xuan Azur Menshahn. Sudah jelas mereka datang ke sini bersama murid-murid sekte lain dan tahu kemana mereka akan pergi. Kalau dia membunuh mereka di sini, dia akan menarik perhatian yang tidak perlu. "Hei kau! Jangan berani-beraninya kau pergi!" teriak Xiao Jianren pada Yi Tianyun dan mengejarnya, tetapi ia segera dihentikan oleh King Liuyun. "Jangan gegabah, ada Little Shi di sini bersama kita sekarang, tidak akan bagus kalau kita sampai menumpahkan darah di sini," bisiknya pada Xiao Jianren. Oke. Aku akan menahan diri untuk saat ini," kata Xiao Jianren dingin. King Liuyun mengalihkan perhatiannya kepada Yu Shiquan dan berkata, "Si kecil, mari kita lihat-lihat pulau ini untuk saat ini. Mungkin kita bisa menemukan beberapa binatang iblis di sekitar sini. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, bahkan tidak ada sedikit pun harta karun di sini," kata King Liuyun dengan sungguh-sungguh. Yu Shiqian tidak tampak senang mendengar ucapan King Liuyun dan membentak, "Tolong lebih hormati orang-orang di sekitarmu, jangan bersikap terlalu akrab denganku." Ia segera mengejar Yi Tianyun, dan Xiao Yu pun menyusulnya. King Liuyun tampak tersinggung dengan kata-kata Yu Shiqian, tetapi ia tak bisa membalasnya. Dia menatap Xiao Jianren, dan mereka mengejar Yu Shiqian. Yi Tianyun, yang berjalan menuju hutan lebih dulu, tidak melihat apapun kecuali sebuah prasasti batu di dalam lingkaran di tengah hutan. Karena tidak menemukan apapun di hutan, ia memilih untuk kembali ke dalam lingkaran tersebut. Ketika dia tiba kembali di lingkaran itu, dia melihat keempat murid Xuan Azur Menshahn yang dia temui di garis pantai kini, ada di lingkaran itu, menatap prasasti batu. Prasasti batu ini dapat dilihat dari jauh karena merupakan struktur yang tinggi, tetapi Tianyun merasa bahwa ia harus mendekat untuk memeriksanya lebih lanjut. Ketika ia berjalan menuju prasasti batu itu, keempat orang yang disebutkan sebelumnya menyadari kehadirannya. "Kau, kenapa kau di sini?" tanya Xiao Jianren kepada Yi Tianyun dengan nada tidak puas. King Liuyun segera menghentikan Xiao Jianren sebelum ia melakukan apapun di depan Yu Shiqian. "Apa? Ada masalah?" tanya Yi Tianyun acuh tak acuh. "Tentu saja, dasar brengsek. Kami bertanya padamu dan kau pergi begitu saja tanpa mempedulikan kami," kata Xiao Jianren dengan marah. "Kenapa aku harus menjawab semua pertanyaan bodohmu? Lagi pula aku juga tidak berkewajiban untuk menjawabnya, jadi aku tidak menjawabnya," kata Yi Tianyun, masih terdengar acuh tak acuh terhadap Xiao Jianren yang berbicara kepadanya. "Oh, cukup sombong ya," kata Xiao Jianren sambil berjalan menuju Yi Tianyun. King Liuyun kembali menahan Xiao Jianren sebelum dia bertindak gegabah. "Jangan ganggu dia, kita harus melihat prasasti ini dulu," kata King Liuyun menenangkan Xiao Jianren. Xiao Jianren menahan amarahnya dan menuruti perintahnya, mengabaikan Yi Tianyun.
Yi Tianyun tidak peduli apa yang mereka lakukan sejak awal, dan mengalihkan perhatiannya untuk mengamati prasasti batu di depannya. Oh, kau juga melihat prasasti batu itu? Apa kau punya kemampuan untuk memahami struktur serumit itu? Tanya Xiao Jianren, tak kuasa menahan diri. Melihat Yi Tianyun melihat-lihat prasasti batu itu, ia semakin kesal. Apakah ada masalah jika aku melihatnya? Kata Yi Tianyun malas. Kau merusak pemandangan, berhenti berpura-pura kau bisa memahami rune ini. Teriak Xiao Jianren pada Yi Tianyun. Oh, jadi kamu punya kemampuan untuk memahaminya? Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh. Aku tidak mampu memahaminya, tapi kakakku ini bisa. Kata Xiao Jianren sambil menunjuk King Liuyun dengan bangga. Kedua wanita muda sebelumnya sedikit terkejut dengan pernyataan Xiao Jianren. Jika King Liuyun benar-benar mampu memahami prasasti batu ini, dia benar-benar jenius. Isi di prasasti batu ini luar biasa. Aku masih berusaha memahaminya. Aku belum sepenuhnya memahaminya. Tapi sejauh yang kulihat, isinya pasti akan sangat bermanfaat bagiku, kata King Liuyun penuh percaya diri. Di bawah pengawasan dua wanita muda, mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami prasasti batu itu. Kedua wanita muda itu mempercayai perkataan King Liuyun dan menatap Yi Tianyun dengan penuh kepuasan. Yi Tianyun tidak peduli dengan King Liuyun yang pamer dan sebagainya, dia sendiri dapat memahami prasasti batu itu dengan baik dan itu bukanlah prasasti batu mewah yang menyimpan rahasia kuat, itu adalah batu nisan. Bab 134, Ejekan. Yi Tianyun menatapnya dengan nada mengejek. Pemuda ini seharusnya murid jenius dari Xuan Azur Menshahen. Tapi dia bahkan tidak bisa membaca ukiran di prasasti batu itu, sekarang dia berbohong di depan kedua gadis itu untuk pamer. Pria ini penipu dan sampah. Bisakah kau benar-benar memberitahu kami apa yang tertulis di sini kata demi kata? Yi Tianyun mengetuk tablet batu, menunjukkan deretan kata di tablet batu untuk diterjemahkan oleh King Liuyun. Apakah kau sendiri yang menyadarinya hingga berani menantangku? King Liuyun berkata dengan nada kesal kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun hanya menatap King Liuyun dengan ekspresi bosan dan berkata, malu kamu. Aku tidak hanya bisa mengerti hal semacam ini, aku bahkan bisa memberitahumu isinya. Yu Shiqian dan Zhao Yu menjadi gembira mengetahui Yi Tianyun dapat menguraikan prasasti batu itu untuk mereka. King Liuyun sedikit terkejut dengan pernyataan Yi Tianyun, tetapi ia curiga bahwa Yi Tianyun hanya mengatakan sesuatu untuk merendahkannya. Baiklah, bisakah kau menjelaskan apa yang terukir di sini? Kata King Liuyun sambil menyeringai tipis. Yi Tianyun tersenyum penuh arti dan berkata, gampang kok. Tulisan di prasasti ini bukan rune biasa, melainkan bahasa ras roh. Isinya juga biasa saja. Ini hanyalah batu nisan untuk sebuah makam, namanya makam Huan Qin, dan nama ahli yang menulisnya adalah Lei Yun. Tidak ada yang bisa kau dapatkan dari prasasti ini. Yi Tianyun tidak berbohong tentang fakta yang tertulis di prasasti itu. Ia mempelajari bahasa roh, karena Istana Giok memiliki prasasti batu serupa yang juga bertuliskan bahasa roh. Omong kosong. Jelas kau bohong. King Liuyun berteriak, wajahnya memerah karena malu. Ia tak mau mengaku tak tahu apa-apa tentang prasasti batu ini di depan dua wanita muda di belakangnya. Sekarang akulah yang bicara omong kosong? Kalau kau mau buang-buang waktu mencoba mendapatkan sesuatu dari batu nisan ini, silakan saja. Meskipun tempat ini terkenal sebagai zona berbahaya, bukan berarti tidak ada orang di sini. Bahasa roh memang langka dan rumit, tetapi masih ada beberapa orang yang bisa memahaminya. Jika kau benar-benar bisa menemukan sesuatu dari batu nisan ini, maka kau benar-benar jenius, maukah kau membuktikannya? Kata Yi Tianyun sinis. Mendengar penjelasan Yi Tianyun, Yu Shiqian dan Zhao Yu merasa lebih tenang, dan pada saat yang sama bertanya-tanya, apa yang diharapkan King Liuyun dari berbohong kepada mereka? Wah, hebat sekali. Jelas sekali kau pintar, tapi apa kau pikir ada di antara kami yang akan percaya padamu? Kata King Liuyun dengan marah. Kalau tidak ada yang percaya, ya sudahlah. Lagi pula aku tidak menunggu persetujuan dari kalian semua, kata Yi Tianyun, ia terlalu malas untuk berdebat dengan King Liuyun. King Liuyun pasti merasakan amarah yang meluap-luap di tubuhnya, karena Yi Tianyun sama sekali tidak menghiraukannya. King Liuyun mengalihkan perhatiannya kepada Yu Shiqian dan mencoba membujuknya. Jangan dengarkan kata-kata orang itu, si kecil. Prasasti batu itu sama sekali bukan batu nisan, melainkan. Dia sepertinya tidak menemukan kata yang tepat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku hanya perlu mencari ahli bahasa roh nanti. Junior Zhao, ayo pergi.
Kita perlu mencari binatang iblis di pulau ini. Aneh sekali tidak menemukan binatang iblis di sekitar sini. Yu Shiqian berjalan pergi bersama You Yu, meninggalkan King Liu Yun dan Xiao Jianren tanpa menoleh ke belakang. King Liu Yun frustrasi karena rencananya gagal karena Yi Tianyun. Ia hanya menggigit bibir karena frustrasi melihat kedua wanita muda itu berjalan menjauh. Ia melihat Yi Tianyun berjalan pergi dengan tatapan dingin penuh niat membunuh. "Kakak, maafkan aku karena tidak bisa membantumu sebelumnya," kata Xiao Jianren sambil melihat Yi Tianyun pergi dengan amarah di matanya. "Tidak ada yang bisa kau lakukan, terkadang orang terlalu sibuk mencampuri urusan orang lain sampai-sampai mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Sekarang kau pergilah darinya, kami akan beritahu dia apa konsekuensinya karena mengganggu kami," kata King Liu Yun kepada Xiao Jianren dengan niat membunuh. Yi Tianyun tiba di area lain, berjalan sambil membaca banyak ukiran di sepanjang jalan. Sepertinya rune itu menunjukkan ada pemakaman di pulau itu, tapi di mana? Tanya Yi Tianyun sambil terus berjalan. Setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu di depannya dan berteriak, "Berhenti bersembunyi dan keluar," katanya sedikit berteriak. "Sepertinya kau tidak banyak bicara," kata Xiao Jianren, muncul di depan Yi Tianyun. King Liu Yun juga datang dari belakang, menghalangi Yi Tianyun untuk melarikan diri. "Ada apa sekarang?" tanya Yi Tianyun sambil mengangkat salah satu alisnya ke arah mereka. "Tidak ada yang serius, kau hanya berhasil memprovokasi kami." Begitu King Liu Yun berhenti bicara, Xiao Jianren langsung menyerang dengan pedang pendek di tangannya. "Heavenly Tiger Stamp!" teriaknya, energi yang meledak terlihat di kakinya yang sedikit mengguncang tanah. Xiao Jianren segera menyerbu maju dengan tekniknya untuk menyerang Yi Tianyun. Ia melompat-lompat di tanah, seperti harimau yang berlari kencang. Saat ia mendekati Yi Tianyun, seekor harimau terlihat di belakang Xiao Jianren, pedang pendek di tangannya berkilauan karena cahaya harimau di belakangnya. Yi Tianyun menatap Xiao Jianren dengan malas, ia bahkan tidak berusaha menghindari serangan Xiao Jianren. "Mati!" Xiao Jianren berteriak saat dia berada dalam jangkauan untuk menyerang Yi Tianyun. "Turun nah!" Dalam sekejap, Yi Tianyun membanting kepala Xiao Jianren ke tanah. Kekuatannya mengguncang tubuh Xiao Jianren, membuatnya tak bisa bergerak. Dengan level kultivasinya yang baru, Yi Tianyun tak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi lawan seperti ini, tak perlu menggunakan garis keturunan Dewa Naga, karena levelnya sudah cukup tinggi untuk menghadapi mereka. Bab 135, Pengingat. Xiao Jianren dengan mudah terjepit ke tanah. Xiao Jianren memiliki kultivasi yang cukup baik, tetapi Yi Tianyun jauh lebih kuat. Yi Tianyun memelintir lengan Xiao Jianren sambil menjepitnya ke tanah, membuat Xiao Jianren menjerit kesakitan. Tulangnya pasti retak karena suara retakan di telapak tangan Yi Tianyun. Lenganku! Lepaskan aku!" Xiao Jianren berteriak dan menjerit sambil berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Yi Tianyun. Yi Tianyun mulai muak dengan perlawanan anak laki-laki yang terjepit di bawahnya. Dengan cepat meraih pedang pendek Xiao Jianren yang terjatuh begitu dia terjepit, dan menusukkan Xiao Jianren tepat di jantungnya. Xiao Jianren terdiam dengan mata terbelalak, menatap Yi Tianyun dengan tak percaya. Tak lama kemudian, matanya kehilangan cahaya, dan tubuhnya berhenti bergerak. Ding! Berhasil membunuh Xiao Jianren. Hadiah, 68.000 XP, 1.700 poin gila, telapak tangan surga yang mengubah, seni bela diri tingkat bumi, keahlian langkah Netherworld, pil pemulihan. Yi Tianyun merasa agak aneh ketika menyadari semua orang dari Menshan Azur mendalam yang ia bunuh menggunakan seni bela diri yang persis sama, tetapi tetap saja itu seni bela diri tingkat bumi, jadi ia tidak banyak mengeluh. Ia bisa menjualnya atau menggabungkannya untuk dikuasai. Pada akhirnya, seni bela diri tingkat bumi masih memiliki nilai yang bagus. Yi Tianyun segera mengalihkan perhatiannya ke King Liu Yun yang sudah bersiap menyerang Yi Tianyun. "Sekarang giliranmu," kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. King Liu Yun merasa terancam oleh kekuatan Yi Tianyun. Ia ketakutan setelah melihat apa yang mampu dilakukan Yi Tianyun. Pedang panjang di tangannya bergetar hebat karena tangannya gemetar. "Kau membunuh adikku. Kau tahu siapa kami?" kata King Liu Yun dengan tatapan tak percaya sekaligus ketakutan. Dia tahu tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yi Tianyun dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia tidak sebodoh itu karena tidak menyadari perbedaan kekuatan mereka. Dia sungguh mengira Yi Tianyun hanya bocah cerewet yang kebetulan lewat di pulau ini. Dia tidak menyangka Yi Tianyun akan sekuat ini. "Sekarang kau mengancamku dengan sektemu? Bijaksana, kan?"
Aku tahu kau dari sekte mana, jika kau memamerkannya di mana-mana di pakaianmu. Apa aku peduli? Rumah Azur mendalam tidak membuatku takut. Bahkan Tetua Wei dan Inspektur Gu Mu sudah mati di tanganku, tidakkah kau pikir kau mangsa yang lebih mudah dibandingkan dengan mereka? Kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Mendengar kata-kata Yi Tianyun, King Liuyun terkejut tak percaya. Penatua Wei dan Inspektur Ge sudah mati? Bagaimana mungkin? Dia tahu, bahkan setiap murid dari Xuan Azur Menshan tahu, bahwa Penatua Wei sedang dalam tahap kultivasi inti roh. Jika dia dibunuh oleh Yi Tianyun, lalu seberapa tinggi kultivasi Yi Tianyun? Yi Tianyun sudah menduga reaksi seperti ini dari King Liuyun. Berita tentang kematian Penatua Wei dan Inspektur Ge tidak sampai ke markas mereka. Tentu saja, dia sudah mati. Dia datang jauh-jauh ke Istana Giok menuntut kita untuk menyerah dan memaksa Tuan Istana, kita menjadi selir Tuan Istanamu. Jadi aku membunuh mereka sebagai hukuman karena bersikap tidak sopan. Mereka bertingkah seolah-olah Istana Azur mendalam tak terkalahkan, sungguh menyedihkan. Hahaha. Yi Tianyun tertawa terbahak-bahak mengingat saat dia membunuh Tetua Wei. Aku tidak ingin membunuhmu, kau tampak seperti anak muda yang berbakat, tapi kau memaksaku. Jangan salahkan aku, salahkan nasib buruk dan sikap burukmu sendiri atas kematianmu, tambah Yi Tianyun. Istana Giok? Kau orang yang terus-menerus dibicarakan dan digosipkan itu? Jadi, saat kau bilang kau membunuh semua binatang iblis di daerah ini, kau tidak berbohong. King Liuyun gemetar setelah mengetahui siapa Yi Tianyun sebenarnya. Ia bertanya-tanya bagaimana Istana Giok bisa memiliki ahli sekuat itu bersama mereka. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya selama ini, tapi kau memutuskan untuk tidak mempercayai apa yang kukatakan. Sekarang setelah kau akhirnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Yi Tianyun menerjang King Liuyun dengan kecepatan yang luar biasa, membuat King Liuyun tidak mampu bereaksi cukup cepat untuk membela diri. King Liuyun mengayunkan pedangnya sembarangan karena panik melihat kecepatan Yi Tianyun. Yi Tianyun bahkan tidak peduli dengan perlawanan King Liuyun yang sia-sia, ia menggeser tangan King Liuyun yang memegang pedang ke samping dan memukul King Liuyun dengan bahunya. Gerakan Yi Tianyun ini dengan mudah melemparkan King Liuyun ke pohon terdekat dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga tubuhnya hampir membelah pohon itu menjadi dua. Berhenti! Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Ekspresi King Liuyun penuh kengerian. Dia masih muda, masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Kau tidak ingin mati? Kenapa kau tidak memikirkannya dulu sebelum mencoba membunuh orang lain? Sekarang, sesalah karena telah menjadikanku musuhmu, tak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu, kata Yi Tianyun dengan nada dingin. Ia mengambil pedang King Liuyun yang jatuh di dekat kakinya dan menusukkannya ke King Liuyun. Mata King Liuyun terbelalak karena terkejut dan tak percaya. Kau! Leluhur tua dari rumah Azur, mendalam akan membalaskan dendamku, lihat saja nanti. Ding! Berhasil membunuh King Liuyun. Hadiah, 72.000 XP, 1.800 poin gila, telapak tangan surga transformasi, seni bela diri tingkat bumi, skill langkah Netherworld, pedang panjang awan mengalir, alat jiwa tingkat rendah. Balas dendam? Hah? Tidak akan ada balas dendam karena aku sendiri yang akan menghancurkan mereka, kata Yi Tianyun setelah memeriksa barang-barang milik King Liuyun dan Xiao Jianren untuk mencari barang berharga, lalu membakar mayat mereka dengan api abadi. Jasad mereka berubah menjadi abu, tak meninggalkan jejak bagi siapapun untuk menemukan apapun. Ia kemudian melanjutkan pencariannya di sekitar pulau untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang luar biasa tersisa. Saat ia berjalan-jalan, ia bertemu lagi dengan Yu Shiqian dan Zhao Yu. Tuan muda masih belum pergi? Yu Shiqian berkata kepada Yi Tianyun dengan senyum tipis di wajahnya. Aku masih ada urusan di sini, bagaimana denganmu? Ada binatang iblis? Tanya Yi Tianyun sambil tersenyum pada Yu Shiqian. Aku tidak menemukan apapun. Waspadalah terhadap King Liuyun. Kau memprovokasi mereka saat terakhir kali kita berpapasan. Kurasa mereka sekarang sedang mencarimu. Kalau kau di sini lebih lama lagi, mereka bisa menemukanmu dan mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Yu Shiqian mengingatkan Yi Tianyun dengan ramah. Terima kasih, Nona muda, sudah mengingatkan saya dengan baik, tapi saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan di sini, jadi saya rasa saya belum bisa pergi dulu. Yi Tianyun tersenyum dan merasa lega, karena masih ada manusia, baik di Menshan Azur yang mendalam. Kalau begitu, aku hanya bisa berdoa untuk keselamatanmu, dan berhati-hati untuk mereka berdua. Yu Shiqian melanjutkan, berjalan menuju garis pantai, tempat mereka pertama kali datang.
Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilakukan di sini, sebaiknya kita kembali saja, kata Yushikian kepada Zhao Yu. Orang itu aneh. Kami menyarankannya untuk pergi, tetapi dia menolak. Aku tidak tahu dia dari sekte mana, apalagi dia sendirian di pulau itu. Keberaniannya sungguh mengagumkan. Dan bagaimana dia bisa mengerti bahasa roh? Kata Zhao Yu sambil masih menatap Yi Tianyun dari kejauhan. Kurasa semua yang dia katakan itu benar. Lupakan saja, dia punya rencana sendiri. Kita tidak bisa mengubah tekad seseorang semudah itu. Kuharap dia tidak bertemu King Liyun lagi, kata Yushikian sambil melirik ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun berjalan meninggalkan kedua gadis itu dengan riang. Ia tidak perlu takut dengan apapun di sini. Ia bersyukur atas pengingat Yushikian, karena ia tahu Yushikian membenci King Liyun. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ia pernah berurusan dengan kedua pemuda itu sebelumnya dan membakar mereka menjadi abu. Bab 136. Nona Muda Ras Roh. Yi Tianyun terus berjalan mengelilingi pulau sambil berpikir. Pasti ada sesuatu yang berharga di sini, mungkin itu sesuatu yang berhubungan dengan ras roh, atau sesuatu yang berhubungan dengan mengapa binatang iblis di sekitar pulau itu bertingkah aneh. Karena ada batu nisan di pulau itu, ia berpikir mungkin ada pertempuran di pulau itu dahulu kala, dan orang yang meninggal di pulau itu dimakamkan di sana, jadi pasti ada monumen yang ditinggalkan untuk mengenang mereka. Setelah berkeliling pulau sebentar, ia tidak melihat sesuatu yang aneh di pulau itu. Dia menjadi sedikit kecewa, aneh sekali, aku tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitar pulau ini, apakah memang benar-benar tidak ada apa-apa di sini? Meskipun kecewa, ia tak mau menyerah. Ia memilih untuk berkeliling pulau sekali lagi, tetapi kali ini, ia bermaksud mencari ukiran simbolis atau semacamnya. Benar saja, ia menemukan beberapa ukiran di pohon-pohon di sekitar pulau yang diukir dalam bahasa roh. Ukiran ini adalah bahasa roh, kata Yi Tianyun, terkejut menemukannya di tempat yang paling mencolok. Ia mencoba membacanya namun sia-sia, ia menjadi bingung setelah membaca kalimat, pintu menuju surga. Setelah ia melafalkan kata itu beberapa kali, semakin tidak masuk akal baginya. Apakah semua ini sia-sia sekarang? Ia merasa kata yang terukir di pepohonan itu, terhubung dengan semacam susunan teleportasi yang sepertinya tidak ia pahami cara penggunaannya. Ia mencoba mempelajari struktur pulau itu dan mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang aktivasi susunan itu dan kata-kata yang terukir di sekitar pepohonan di pulau itu. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengetahui bahwa dia benar tentang susunan besar dan pengaktifannya menggunakan bahasa roh, tetapi dia sudah mencobanya dan gagal. Dia berjalan ke pohon yang menyatakan gerbang untuk menggunakan susunan itu dan mencoba mengeja kata aktivasi menggunakan bahasa roh, tetapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa saat, dia berpikir untuk melepaskan auranya dan kemudian mengeja kata aktivasi. Dia sampai pada kesimpulan bahwa mungkin aura kultivasi inti rohnya ada hubungannya dengan bahasa roh sebagai kata aktivasi. Saat dia mengucapkan kata-kata aktivasi sekali lagi setelah melepaskan auranya, tentu saja sesuatu yang ajaib dapat dirasakan di sekitar pulau, dan pepohonan di sekitarnya mulai bersinar. Setelah beberapa saat, cahaya dari pohon mulai menyelimuti dirinya, dan segera setelah itu, dia menghilang dari tempatnya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Yi Tianyun sendiri merasa seolah-olah seseorang baru saja mematikan lampu sebentar, dan tiba-tiba, ia berdiri di luar gua, dengan mutiara bercahaya, menerangi lorong di dalam gua. Akhirnya, hal seperti ini biasanya mengarah ke harta karun, kata Yi Tianyun sambil melihat sekeliling gua. Mata Yi Tianyun berbinar membayangkan harta karun apa yang bisa ia dapatkan di tempat ini. Ini luar biasa. Aku sangat berterima kasih kepada BBC, karena telah mengajariku bahasa roh. Ini mustahil jika dia tidak mengajariku bahasa roh. Dia senang dengan keadaan apapun yang dialami Si Sueun yang mengharuskannya mempelajari bahasa itu, tetapi dia juga senang karena Si Sueun juga mengajarinya. Entahlah apa yang akan kutemukan di sini, tapi tempat ini seharusnya kuburan. Tapi yang pasti, tempat ini disebut makam Huan Qin. Dan tidak ada informasi tentangnya di pulau ini, yang aneh. Yi Tianyun merenung sejenak, tapi ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus berhati-hati saat menjelajahi gua itu, entah jebakan macam apa yang menunggunya di sana. Belakangan, ia mengetahui bahwa tempat itu tidak memiliki jebakan berbahaya, tetapi semakin ia masuk ke dalam gua, ia menyadari bahwa udara semakin panas dan ruangan semakin luas. Namun, panas itu sama sekali tidak mengganggunya, dengan kultivasi inti rohnya, ia dapat menahan panas tanpa masalah. Ia berjalan ke ruang terbuka di dalam gua,
dan tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang dilihatnya di dalam ruangan itu. Ruangan itu dipenuhi batu naga api hingga penuh. Batu naga api sebanyak ini akan membakar manusia biasa yang memasuki tempat ini. Batu naga api ini samar-samar tampak seperti naga sungguhan, memiliki kekuatan roh atribut api yang sangat kaya, membuatnya sangat berharga dan digunakan terutama oleh para kultivator dengan atribut api. Yi Tianyun tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu menakjubkan di sini. Siapa di sana? Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari tengah ruangan. Yi Tianyun segera mengalihkan pandangannya ke arah suara itu dan menatap sangkar yang terbuat dari batu naga api itu sendiri. Yi Tianyun langsung melompat dan melihat apa yang ada di dalam sangkar itu. Ia melihat seorang wanita muda duduk dengan hati-hati, tetapi ekspresinya penuh kewaspadaan dan kemarahan. Orang yang hidup? Di makam ini. Yi Tianyun sangat terkejut dengan kejadian ini. Ia benar-benar mengira tempat ini adalah makam seperti prasasti di pulau yang disebutkan. Ia berharap menemukan mayat di suatu tempat di sepanjang jalan setapak, tetapi yang ia temukan justru seorang wanita muda yang cantik, usianya bahkan tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Terlebih lagi, wanita muda itu sangat cantik, rambutnya yang panjang dan keperakan. Namun, ia tampak sangat menyedihkan. Terlihat dari mata peraknya yang indah dan penuh amarah, siap untuk bertindak kasar begitu ia keluar dari penjara. Ia bahkan memancarkan aura seorang ahli. Yi Tianyun menilai bahwa ia setidaknya berada di tahap inti kondensasi. Dan dengan ia terperangkap di dalam penjara tanpa nutrisi apapun, dan terlebih lagi dengan cara memenjarakannya yang tidak biasa ini, Yi Tianyun yakin bahwa wanita muda ini memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada yang ia duga. Fakta menarik lain yang mendukung teori Yi Tianyun adalah intensitas gelombang dingin yang terus-menerus dipancarkannya yang langsung membekukan sekelilingnya. Tetapi saat ia membekukan penjara itu segera mencair karena panas yang dihasilkan batu naga api. Yi Tianyun segera menyadari bahwa ia telah dikurung dengan begitu keras untuk melumpuhkan kekuatannya. Fakta ini membuatnya mempertanyakan semua informasi yang ia kumpulkan di pulau itu sebelum datang ke sini. Prasasti batu itu mengatakan bahwa tempat ini adalah makam yang disebut makam Huan Qin, yang berarti ia adalah Huan Qin. Namun, sesuai namanya, makam itu seharusnya dibuat untuk pria, bukan wanita, yang semakin membingungkan Yi Tianyun. Yang membuatnya semakin membingungkan, wanita muda itu memiliki beberapa rune terukir di wajahnya, yang berarti dia berasal dari ras roh. Fakta ini diketahui Yi Tianyun karena dulu Shi Suyun pernah menceritakan kisah tentang ras roh yang agung dan penampilan luar mereka. Dia juga tahu bahwa ras roh dapat meningkatkan efek rune ini hingga batas maksimal, menjadikan mereka pengguna rune yang sangat efektif. Namun, yang paling mengejutkan Yi Tianyun adalah menemukan seorang gadis muda dari ras roh terjebak di makam terlupakan di pulau yang sangat berbahaya. Bab 137. Pencarian Reformasi Dunia. Menurut prasasti batu di luar, tempat ini seharusnya adalah kuburan seseorang. Tetapi anehnya tempat ini bukanlah kuburan orang mati, melainkan orang yang masih hidup terperangkap di sini, bahkan orang yang terperangkap di sini bukanlah manusia sama sekali, melainkan suatu ras roh. Kau bukan dari ras roh kan? Tanya wanita muda itu dengan ekspresi sedikit terkejut. Ia tahu ini, karena Yi Tianyun sepertinya tidak memiliki rune dewa di wajahnya. Ras roh memiliki hubungan yang kuat dengan rune, mereka selalu memiliki rune yang terukir di wajah mereka. Mereka bahkan memiliki kemampuan bawaan yang kuat pada rune dewa. Aku bukan dari ras roh, aku hanya seorang pejalan kaki. Aku penasaran, apakah kau yang dipanggil Huan Qin? Ada prasasti batu di luar yang menyebutkan tempat ini adalah makam Huan Qin. Yi Tianyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia menatapnya dan mengerti bahwa tinggal di sini mungkin sulit baginya. Bagaimana kamu tahu namaku? Wanita muda itu terkejut karena Yi Tianyun tahu namanya, yang membenarkan rasa ingin tahu Yi Tianyun. Seperti yang kukatakan sebelumnya, ada sebuah prasasti yang menyebutkan tempat ini adalah makam Huan Qin, dan terlebih lagi, prasasti ini sepertinya ditinggalkan oleh seseorang bernama Lei Yun. Yi Tianyun menjelaskan situasinya kepada Huan Qin. Lei Yun, sepertinya kau mengatakan yang sebenarnya. Dia menempatkanku di sini, dan membuat semua orang percaya bahwa ini kuburanku, kata Huan Qin dengan tatapan marah. Tiba-tiba ia menjadi orang yang berbeda, ia tidak terlihat seperti wanita cantik yang pernah dilihat Yi Tianyun sebelumnya. Namun, Huan Qin tersadar dari amarahnya dan kembali mengalihkan perhatiannya kepada Yi Tianyun.
Bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Hanya ras roh yang bisa masuk. Apa ada yang membantumu masuk? Apakah itu Lei Yun? Yi Tianyun menatapnya, dan sepenuhnya memahami kecurigaannya terhadapnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang Lei Yun ini. Aku hanya tahu sedikit tentang bahasa ras roh, dan dari apa yang kulihat di luar tempat ini, aku menyimpulkan bahwa tempat ini pasti memiliki semacam harta karun, jadi aku mencari jalan masuk, dan disinilah aku. Yi Tianyun menjelaskan sesederhana mungkin, karena dia tidak berkewajiban untuk membantu gadis yang terjebak di sini. Dia tidak tahu keadaannya, mengapa dia dipenjara di sini, mungkin dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan atau semacamnya. Dia tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat. Huan Qin tidak dapat membantah logika itu, dia tahu bahwa wajar untuk merasa penasaran terhadap sesuatu yang luar biasa. Ini hanya pikiranku, tidak perlu defensif. Bisakah kau membantuku keluar dari sini? Aku percaya padamu. Jika kau menyelamatkanku dan membantuku keluar dari tempat ini, aku berjanji akan memberimu hadiah yang pantas. Aku akan memberimu seni bela diri tingkat bumi dan banyak pil untuk membantumu berkultivasi. Bagaimana? Huan Qin berpikir bahwa hadiah ini cukup untuk rakyat jelata, tetapi sayangnya tidak demikian halnya dengan Yi Tianyun. Hadiahnya memang masuk akal, tapi bagaimana aku bisa percaya padamu setelah aku membukakan kandang ini untukmu? Bagaimana aku tahu kau bukan monster yang dipenjara di sini karena suatu alasan? Yi Tianyun menjawab dengan alasan yang logis. Huan Qin terdiam, ia tidak punya jawaban atas pertanyaan Yi Tianyun. Semua yang dikatakan Yi Tianyun sangat logis. Jika aku monster, maka semua orang di dunia ini tidak lebih baik dari iblis itu sendiri. Huan Qin berkata dengan putus asa dan rentan. Yi Tianyun mengangkat alisnya mendengar kata-kata Huan Qin. Dia menjawab, "Yah, aku hampir tidak tahu apa-apa tentang ras roh, jadi aku tidak tahu siapa kamu dan apa masalahmu. Jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, setidaknya kamu harus memberitahuku mengapa kamu ditahan di sini." Yi Tianyun berpikir bahwa setidaknya dia bisa menilai karakter. Dia tidak berpikir bahwa Huan Qin adalah orang jahat tetapi setidaknya dia ingin tahu alasan dia ditahan di sini. Huan Qin menatap Yi Tianyun dalam diam, merenungkan apakah ia bisa mempercayainya atau tidak. Setelah beberapa saat, ia mulai menceritakan alasan di balik pemenjaraannya kepada Yi Tianyun. Alasan aku di sini sangat sederhana. Karena aku tidak ingin mengubah perspektif ras roh. Aku tidak mungkin mengkhianati saudara-saudaraku demi kekuasaan. Aku adalah calon santo wanita dari ras roh, jadi dengan aku ditangkap dan dipenjara di sini, aku tidak bisa menghancurkan rencana Lei Yun. Ia menceritakan kisahnya dengan mata penuh kesedihan dan amarah. Yi Tianyun mengamati ekspresinya saat berbicara dengan sangat hati-hati dan tidak menemukan tanda-tanda kebohongan. Seorang santo ras roh? Gelar itu mengingatkannya pada Jiu Lingyun. Apakah Jiu Lingyun juga dari ras roh? Namun, ia tidak menemukan jejak ras roh dari Jiu Lingyun. Pencarian kekuasaan tidak bisa dihindari, bahkan bagi ras yang cinta damai seperti ras roh. Yi Tianyun bertanya-tanya, mengapa ras minoritas seperti ras roh ingin berebut kekuasaan? Bukankah itu akan menjadi bumerang dan mengurangi jumlah mereka sendiri? Hei, kau sekarang menganggap ras kita semacam barbar, kan? Bukan begitu, rasku adalah ras yang harmonis, ini semua karena Lei Yun. Dia menjadi anjing peliharaan Kekaisaran Netherworld. Kekaisaran Netherworld ingin ras kita bergabung dengan mereka. Aku tidak akan mengizinkannya sebagai seorang wanita suci, jadi dia merencanakan semua ini, agar dia bisa mengambil keputusan menggantikanku. Kata Huan Qin dengan geram, dia jelas-jelas membenci Lei Yun ini. Namun, Yi Tianyun, anjing kesayangan Kekaisaran Netherworld, segera menyadari sesuatu. Kekaisaran Netherworld adalah faksi tingkat 4, yang memiliki banyak ahli transformasi inti, bahkan ada ahli roh Foud di tangan mereka. Kekaisaran Netherworld mendukung Lei Yun untuk menjadi patriark berikutnya bagi ras roh, dengan syarat ras roh tersebut menjadi pengikut mereka. Ras roh kami tidak pernah berpihak pada faksi lain. Kami telah menjaga netralitas kami sampai sekarang. Faksi Netherworld hanya menginginkan kami agar mereka dapat naik pangkat di faksi mereka, kata Huan Qin dengan marah. Yi Tianyun sekarang menyadari bagaimana cara cepat naik pangkat di istana gioknya. Ding! Misi tersembunyi telah dibuka. Santa ras roh penyelamat. Deskripsi. Misi ini akan memengaruhi nasib dunia, harap lanjutkan dengan hati-hati. Apakah kamu akan menerima tugas itu? Mempengaruhi nasib dunia. Yi Tianyun terkejut dengan pemberitahuan ini. Ia langsung tersenyum,
Menarik. Bagaimana mungkin aku tidak menerima kesempatan langka ini? Aku akan menerimanya. Ding. Misi. Selamatkan orang suci ras roh. Hadiah. 200.000 XP, 10.000 poin gila, 100 keistimewaan Huan Qin. Bab 138. Membasmi segel. Ini adalah misi pertama yang ia temui dengan dampak sebesar ini pada dunia, tetapi tetap saja itu tidak berarti banyak baginya. Ia masih belum memiliki banyak keuntungan dalam nasib ras roh sampai sekarang. Dengan pemikiran itu, ia tidak terlalu peduli jika misi ini gagal, tetapi tetap saja ia tertarik untuk menyelesaikannya. Jika ia entah bagaimana bisa menyelesaikan misi ini, hubungannya dengan ras roh akan sangat bermanfaat di masa depan. Ia bisa mendapatkan dukungan dari mereka, atau setidaknya menjadikan mereka sekutu bagi Istana Giok. Aku mengerti sekarang, setidaknya aku percaya apa yang kau katakan. Oke, aku akan mencoba menghancurkan kurungan ini sekarang, kata Yi Tianyun dengan senyum tipis di wajahnya. Tunggu, kau harus membuka segelnya dulu. Setelah segelnya terbuka, aku bisa keluar dari sini sendiri, kata Huan Qin buru-buru. Yi Tianyun menjadi bingung karena dia tidak tahu segel, apa yang dimaksud Huan Qin. Segel? Segel apa? Aku tidak melihat pola segel di sini. Dia menjawab dengan bingung. Segelnya bukan di sini, tapi prasasti batu di luar. Segel itu terhubung dengan susunan besar yang menyegelku di sini. Selama kau merusaknya atau membuangnya, efek segel di sini akan sangat melemah. Setelah itu, aku akan keluar tanpa masalah, kata Huan Qin menjelaskan cara membantunya keluar. Yi Tianyun bertanya-tanya sebentar dan bertanya pada Huan Qin tentang fenomena yang terjadi di pulau itu. Apakah kamu yang terus menarik binatang iblis untuk datang ke pulau itu? Tanya Yi Tianyun. Binatang iblis tertarik ke pulau itu? Bukan aku. Aku tidak bisa memengaruhi dunia luar dari sini. Tapi dari kelihatannya, kau sudah bertemu dengan binatang iblis yang kau bicarakan. Pulau awan iblis sangat tidak biasa. Sesekali, sekelompok binatang iblis akan berkumpul di sekitar pulau dan kemudian mereka akan mati karena guntur yang terus-menerus menyambar pulau itu. Sepertinya itu semacam ritual pengorbanan dari apa yang kulihat. Karena Lei Yun memutuskan untuk memenjarakanku di sini, dia berpikir bahwa dengan binatang iblis yang terus-menerus membanjiri daerah itu, hampir tidak ada kultivator yang datang ke sini. Dengan penjelasan Huan Qin, Yi Tianyun merasa puas. Ya, masih seperti itu sampai sekarang. Senang mendengarnya. Dengan ini aku bisa menghabisi banyak monster iblis dalam waktu singkat. Yi Tianyun senang mendengar bagaimana pulau ini bekerja. Dia bisa menggunakan kartu XP X20 seefisien mungkin. Kita belum tahu kebenaran pulau ini, selain binatang iblis, pulau ini juga menghasilkan banyak batu naga api. Ironis sekali, menurutku, karena akulah yang menemukan tempat ini, dan sekarang akulah yang dipenjara di sini. Huan Qin menambahkan. Ia tampak begitu serius saat memikirkan ironi pemenjaraannya. Jangan khawatirkan masa lalu. Tak ada gunanya depresi memikirkan itu. Aku akan membawamu keluar dari sini, jangan khawatir, kata Yi Tianyun dengan percaya diri, lalu hendak keluar. Tiba-tiba Huan Qin memanggilnya. Tunggu, katanya. Apa? Apa kau tidak percaya padaku? Atau kau tidak ingin aku pergi? Tanya Yi Tianyun sambil tersenyum tipis padanya. Bukan itu. Aku hanya ingin memberikan ini padamu, kata Huan Qin sambil melemparkan sebotol kecil pil ke Yi Tianyun. Ini, beberapa pil pemulihan yang kukatakan akan kuberikan sebagai hadiah. Juga, ada beberapa rune ditutupnya yang akan membantumu membuka segel di tablet batu. Kalau kau membacanya, kau bisa merusak tablet batunya. Jelasnya kepada Yi Tianyun. Kau tidak takut aku akan lari membawa pil ini? Tanya Yi Tianyun. Huan Qin hanya tersenyum dan berkata, tidak, kurasa kau bukan orang seperti itu. Yi Tianyun tersenyum kecil padanya dan menghilang di balik lorong tadi. Setelah Yi Tianyun kembali ke pulau, ia segera menuju ke prasasti batu dan memeriksa sekelilingnya. Akan merepotkan jika seseorang datang saat ia sedang membuka segel. Ia tidak merasakan siapapun di pulau saat ini, sepertinya Yu Shiqian sudah meninggalkan pulau. Dengan zona berbahaya Laut Iblis, ia ragu akan ada orang yang datang dalam waktu dekat. Ia mulai menyelidiki prasasti batu tersebut dan menjadi sangat terpesona. Ia terus berpikir bahwa prasasti batu sebagai segel adalah cara yang ampuh untuk mengelabui orang-orang agar tidak menemukan kebenaran. Setelah itu, ia segera mencoba menghancurkan prasasti batu tersebut, atau mengangkatnya untuk melemparkan batu ke samping.
Ia segera menyadari bahwa usahanya sia-sia. Prasasti batu ini sungguh kokoh. Pantas saja, dia mencegahku keluar secara membabi buta. Yi Tianyun segera mengeluarkan botol kecil berisi pil yang diberikan Huan Qin sebelumnya dan langsung membaca rune di tutupnya. Rune itu sendiri sederhana, bukan rune rumit yang butuh waktu lama untuk dipahami. Rune itu bertuliskan, hancurkan jejak ilahi. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin kata-kata semudah itu bisa menjadi kata untuk menghancurkan segel, tetapi ia tetap mencoba lagi, dan kali ini, ia menggunakan rune itu untuk menghancurkan batu itu. Ia menyalurkan seluruh kekuatannya dan mencoba mengangkat batu itu sambil mengucapkan kata Break Divine Imprint. Dan benar saja batu itu terangkat perlahan. Namun seiring berjalannya waktu, ia masih belum bisa mengangkat batu itu cukup tinggi untuk dilempar ke samping. Segel di batu itu mulai terbentuk kembali dan batu itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Yi Tianyun terkejut sejenak sebelum akhirnya kembali tenang dan mengucapkan kata Break Divine Imprint lagi, sambil mengaktifkan garis keturunan Dewa Naganya. Dengan kekuatannya yang tiba-tiba meningkat, Yi Tianyun segera mengangkat batu itu dan melemparkannya ke samping. Aku tidak percaya. Mengangkat batu sekecil ini pasti sesulit ini. Kalau aku tidak punya garis keturunan Dewa Naga, aku pasti sudah menyerah pada lucon ini, kata Yi Tianyun sambil terengah-engah. Tak lama setelah batu-batu itu jatuh ke samping, semburan cahaya tiba-tiba muncul dari posisi awal prasasti batu. Yi Tianyun menyimpulkan bahwa cahaya ini adalah tanda bahwa segelnya sudah rusak. Aku berubah pikiran soal ras roh. Aku nggak nyangka kalau seorang kultivator inti roh kayak aku bakal sesulit ini menghancurkannya, kata Yi Tianyun sambil terkagum-kagum dengan apa yang dialaminya. Ia tiba-tiba teringat susunan besar reruntuhan kuno Heaven Emerging. Jika levelnya cukup tinggi untuk memperbaiki rune ilahi yang menyusun susunan besar itu, reruntuhan itu seharusnya tak tertembus dari luar, tetapi untuk saat ini, levelnya terlalu rendah untuk itu. Aku harus meluangkan waktu untuk meningkatkan kemahiran rune ilahiku, aku harus memperbaiki reruntuhan kuno Heaven's Emerging secepat mungkin, kata Yi Tianyun sambil mencatat, untuk meningkatkan kemahiran rune ilahinya nanti. Ia tahu bahwa Master Rune Ilahi sangat dihormati di dunia kultivasi, jadi tidak ada salahnya untuk meningkatkan keahliannya. Setelah mengatur napas sejenak, Yi Tianyun segera kembali ke dalam makam Huan Qin untuk menemui Huan Qin sekali lagi. Ketika Huan Qin melihat Yi Tianyun kembali, ia bersyukur telah bertemu dengan pria yang begitu luar biasa. Ia berbisik pelan, "Terima kasih banyak, penyelamatku," sambil menatap Yi Tianyun dengan gembira. Yi Tianyun hanya tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih dulu. Cepatlah keluar dari sana. Kalau tidak ada masalah, kau bisa berterima kasih padaku dengan benar." Yi Tianyun menyemangatinya untuk keluar. "Tidak perlu. Aku pasti akan keluar dari tempat terkutuk ini," kata Huan Qin dingin, bersiap untuk keluar. Bab 139. Serap Belenggu. Tanpa basa-basi lagi, Huan Qin berusaha menghancurkan sangkar itu dengan cara terus-menerus membekukan sangkar yang dikelilingi batu, naga api itu dengan kekuatan esnya, lalu menghancurkan sangkar itu. Masalahnya, dia jelas kekurangan tenaga. Sekeras apapun dia membekukan sangkar itu segera mencair karena batu naga api di sekitarnya. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya tetapi sia-sia, Huan Qin putus asa, inilah satu-satunya kesempatannya. Kekuatannya tidak cukup. Yi Tianyun masuk ke dalam gua. Sekali lagi, hawa panas tiba-tiba berhembus ke arahnya, tetapi karena ini bukan pertama kalinya, Yi Tianyun sudah terbiasa. "Aku sudah merusak segelnya, kok masih panas begini?" Yi Tianyun mengerutkan kening. Malahan, mungkin di sini lebih panas lagi. Pantas saja Huan Qin kesulitan membekukan kandangnya. Bertahan selama ini saja sudah tidak bisa dipercaya. Saat Yi Tianyun melihat Huan Qin lagi, ia sudah duduk di kandang dengan wajah tak berdaya. Yi Tianyun yang khawatir berkata, "Tidak beruntungnya. Aku sudah mencoba membekukan kandang ini beberapa kali. Meskipun sil sudah diangkat, aku terlalu lemah. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak bisa memecahkan kandang ini. Aku menghargai bantuanmu, tapi kurasa ini sudah akhir." Tatapan mata Huan Qin menggerakkan Yi Tianyun. "Bisakah kandang ini dihancurkan dari luar?" tanya Yi Tianyun. "Bisa saja, tapi butuh kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya dari luar, kan? Baik, aku akan membantumu menghancurkan kurungan ini." Yi Tianyun mengedipkan mata, menggulung lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum. "Awalnya aku tidak ingin bergerak, tapi sayang sekali membiarkan energi ini berdiam di sini." "Apa?
Huan Qin ragu-ragu dan tidak mengerti apa maksud Yi Tianyun dengan membiarkan energi ini begitu saja terbuang sia-sia. Mundur saja dan saksikan. Seni rahasia Dewa Naga. Yi Tianyun bergumam, diikuti oleh raungan seperti naga, dan sisik naga tebal muncul dari kulitnya, dan kekuatan melonjak dari dalam tubuhnya. Sisik itu juga membantunya menahan panas. Huan Qin tersentak, dia tidak menyangka Yi Tianyun bisa berubah, dan penampilannya berubah drastis. Berapa banyak esensi darah binatang ilahi yang dia konsumsi untuk berubah seperti ini, itulah yang dipikirkan Huan Qin. Teknik hebat menyerap bintang. Yi Tianyun meraih sangkar dan mulai menyerap. Tepatnya, yang diserap Yi Tianyun adalah batu naga api, karena mengandung energi, dan Yi Tianyun dapat menyerap energi tersebut. Dengan diaktifkannya mode gila, XP yang diserap Yi Tianyun meningkat. Dua batu naga api berangsur-angsur meredup saat Yi Tianyun menyerap energinya. Namun saat meredup, tiba-tiba ia menyala lagi, tidak peduli seberapa banyak Yi Tianyun menyerapnya, batu naga api tetap memancarkan panas. Apa kau mencoba menyerap energi di batu naga api ini? Tanya Huan Qin dengan heran. Ya, seperti katamu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Dia datang ke sini untuk mencari pengalaman, bahkan setelah membunuh begitu banyak binatang iblis, dia masih belum bisa mencapai level yang diinginkannya. Namun, batu naga api berbeda. Setelah menyerap batu naga api sebanyak ini, berapa banyak pengalaman yang bisa dia dapatkan? Menyerap sebanyak ini sekaligus, apa kau yakin? Huan Qin khawatir, dia pikir ada batas tertentu seberapa banyak Yi Tianyun dapat menyerap energi. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Yi Tianyun tersenyum dan terus menyerap energinya. Huan Qin melihat ekspresi percaya diri Yi Tianyun, dia masih tidak percaya dengan semua yang dilakukan dan dikatakan Yi Tianyun, tetapi dia menahan diri untuk tidak menyela. Aktifkan kartu pengalaman 10 kali. Aktifkan kartu pengalaman 5 kali. Setelah menggunakan 2 kartu pengalaman, XP yang diserap berubah menjadi 19 kali. Kartu pengalaman atau mode gila tidak memengaruhi tingkat penyerapan, tetapi XP yang diperolehnya pasti meningkat dalam jumlah besar. Sial, ini luar biasa. Aku berharap bisa meningkatkan kemampuan ini ke seni bela diri bumi tingkat tinggi. Aku bisa menyerap lebih banyak XP. Yi Tianyun ingin meningkatkan seni bela dirinya, tetapi 300.000 penguasaan bukanlah jumlah yang sedikit. Sejauh ini ia baru memiliki 100.000 poin, dan masih jauh untuk mencapai 300.000. Kecuali jika ia memiliki poin gila yang cukup dan membeli seni bela diri tingkat bumi yang cukup untuk digabungkan sebagai penguasaan, tentu saja cara itu tidak sepadan. Tapi ini biasa saja, XP yang didapatnya di sini sama saja dengan membunuh monster di luar. Setelah 1 jam menyerap, akhirnya ada pemberitahuan. Naik level ke inti roh level keempat. Bagus, aku akan terus menyerap lebih banyak. Sekali lagi batu naga api berangsur-angsur meredup, Yi Tianyun berpikir mungkin dia bisa naik 1 level lagi di sini. Melihat kegigihan Yi Tianyun, Huan Qin terharu, pria di depannya rela berbuat sejauh ini untuk menolongnya, belum lagi tempat ini luar biasa panasnya. Tidak ada yang tahu bahwa Yi Tianyun melakukan ini demi dirinya sendiri, bukan hanya untuk menyelesaikan quest, tetapi juga untuk naik level. Ini seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui, dan Huan Qin bukan orang jahat, jadi tidak ada salahnya membantunya. Bab 140. Susunan Besar Guntur Surgawi. Yi Tianyun menyerap energi secara terus-menerus, memberinya begitu banyak XP. Sementara itu Huan Qin tidak dapat berbuat apa-apa selain menatap Yi Tianyun dengan mata birunya. Pada titik ini dia tidak peduli lagi apakah dia bisa keluar atau tidak, tetapi lebih kepada keselamatan Yi Tianyun. Dia pikir Yi Tianyun memaksakan diri terlalu jauh demi dirinya. Kamu yakin baik-baik saja? Kamu bisa istirahat, tahu? Huan Qin khawatir. Aku baik-baik saja kok, duduk saja dengan tenang, dan aku akan segera membawamu keluar dari sini. Yi Tianyun tersenyum. Yang tidak diketahui Huan Qin adalah, Yi Tianyun baik-baik saja, malah dia sangat gembira bisa menemukan sumber XP yang melimpah. Tiba-tiba XP yang diperolehnya anjlok, yang berarti efek kartu pengalaman 10 kali dan kartu pengalaman 5 kali berakhir, dan ia memutuskan untuk tidak membeli lagi untuk saat ini. Karena membeli kartu pengalaman tambahan tidak sepadan saat ini, karena harganya terus naik setelah setiap pembelian. Kartu pengalaman 10 kali berharga 250.000 poin gila, dan kartu pengalaman 5 kali berharga 100.000 poin gila saat ini, yang sangat mahal. Sepertinya yang bisa kugunakan hanyalah mode gila.
Yi Tianyun menggelengkan kepalanya. Meskipun mode gilanya tetap aktif, tingkat konsumsinya juga cukup tinggi. Pada level ini, ia menghabiskan 100 poin gila per menit. Itu tidak banyak mengingat ia baru mengaktifkannya sekitar 1 jam. Lagi pula, mendapatkan lebih banyak XP lebih penting saat ini. Jelas sekarang efek kartu pengalaman telah kadaluarsa, ia memperoleh lebih sedikit pengalaman, dan akan lebih sulit baginya untuk naik level. Pengalamannya berkurang, tetapi karena tingkat penyerapan tidak terpengaruh, semua batu naga api di sekitar sangkar hampir padam. Sudah! Huan Qin sangat gembira, karena Yi Tianyun bisa menyerap energi secepat ini, dan dari penampilannya, dia tampak baik-baik saja. Yi Tianyun menyerap semua energi, semua batu naga api padam, ini terlalu mudah bagi Yi Tianyun. Seperti yang kukatakan, ini bukan apa-apa. Pertengkaran. Tiba-tiba, guntur ilahi segera mengembun di udara, dan menyambar Yi Tianyun dengan kecepatan luar biasa yang tidak dapat dihindari Yi Tianyun, mengirimnya terbang ke arah dinding. Hei! Ia menggeliat, dan ada darah di bibirnya. Ia terluka ringan akibat sambaran petir. Sambaran petir. Yi Tianyun merasa tubuhnya hampir terbelah dua. Ia bisa saja terbunuh, jika belum mencapai inti roh, dan untungnya ia mengaktifkan garis keturunan Dewa Naga, sehingga dampak dari sambaran petir itu mereda. Seluruh tubuhnya mati rasa, sungguh bukan tugas mudah untuk menghancurkan sangkar ini. Ini adalah formasi agung guntur surgawi. Lei Yun mengukir formasi agung guntur surgawinya di kandang ini. Huan Qin berkata dengan ngeri, menjauhlah, pergi. Dia menggunakan petir dari Pulau Awan Iblis ini, sebagai garis pertahanan terakhir, jika terjadi sesuatu pada batu naga api. Jika kau mendekati kandang ini, kau akan terbunuh. Yi Tianyun berdiri, menyeka darah di bibirnya, dan berkata dengan percaya diri, kau pikir aku akan menyerah semudah itu? Aku agak mati rasa, itu saja, ini bukan apa-apa. Dia tidak akan menyerah semudah itu, dia mengambil lebih banyak kekuatan dari garis darah Dewa Naga, meningkatkan kekuatannya. Pertengkaran. Guntur ilahi menyerang lagi, kali ini Yi Tianyun mengangkat tangannya dan menggunakan teknik hebat penyerap bintang untuk menyerap energi guntur ilahi. HMPH. Yi Tianyun terpental sekali lagi. Laju penyerapannya tak mampu mengimbangi momentum guntur ilahi. Kecuali jika ia meningkatkan penguasaan teknik agung penyerap bintang, mustahil ia bisa menyerap guntur ilahi itu. Kau harus berhenti. Susunan petir surgawi ini akan semakin kuat. Kalau terus begini, kau pasti akan mati. Huan Qin memohon pada Yi Tianyun untuk berhenti. Aku tahu perasaanmu, tapi pergilah, tinggalkan aku. Matanya memerah, ia ingin keluar, tetapi ia tak tega membiarkan Yi Tianyun mati membantunya. Meskipun ia baru mengenalnya, ia tak tega melihat Yi Tianyun mati di hadapannya. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, aku punya trik lain. Pada titik ini, Yi Tianyun sadar betul bahwa dia tidak bisa menghadapi guntur ilahi itu secara langsung, jadi dia mengamati guntur ilahi itu sejenak. Saat berikutnya, dia mengeluarkan Shadow Cloak yang memberikan 5 detik tak terkalahkan. Segera, dia bergegas maju lagi ke arah Huan Qin, dan pada saat yang sama dia menatap mata Huan Qin yang sedih dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin Yi Tianyun mendekat dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tatapan itu membuat Yi Tianyun semakin bertekad untuk menyelamatkannya. Pertengkaran. Divine Thunder menyerang lagi, namun kali ini, ia menggunakan Shadow Cloak. Ledakan. Saat guntur menyambarnya, dia tetap tidak terluka berkat efek Shadow Cloak. Dia segera mencapai kandang itu dan memegangnya dengan kedua tangannya. Mengaum. Yi Tianyun meraung seperti naga, mencengkeram erat pilar sangkar dan membengkokkannya ke setiap sisi. Suara mencicit terdengar saat dia membengkokkannya, retakan kecil muncul, dan Yi Tianyun membengkokkannya lebih keras sampai urat-urat di tangannya menonjol. Mode gila, kekuatan ganda. Yi Tianyun menjerit dan mencoba merobek sangkar itu. Pada saat yang sama, api jahat muncul dari pilar batu dan mencoba memasuki tubuhnya melalui lengannya. Namun, karena efek jubah bayangan masih aktif, efeknya dinetralkan. Api jahat ini sudah disiapkan di sini sebelumnya. Yi Tianyun langsung tahu apa itu. Jelas Lei Yun sudah menyiapkan jebakan ini sebelumnya untuk mencegah siapapun merusak kandang dari luar, dan jika Yi Tianyun tidak mengaktifkan efek jubah bayangan sebelumnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Ternyata ada 2 jebakan selain Divine Thunder untuk mencegah siapapun menyelamatkan Huan Qian. Bersambung.